Tapi sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Bapak mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu bersemangat. Oke. Kita bunyi sama-sama. Bapak Adnan semuanya semangat ya, jangan ada yang suaranya semangat. Nggak tahu lagu ini kan? Jadi lagunya lagu Garuda Pancasila. Oke, boleh mulai ya. Boleh mulai ya. Apa itu? 1,
semuanya. Semua ada 3 gambar. Ada yang tahu gambar pertama gambar apa? Oke, sholat beribadah benar. Yang kedua? Oke, yang lain? Sekolah apa nih? Maksudnya apa? Ya, balik kelompok. Jadi, tanpa kita sadari, ketiga gambar ini sudah menunjukkan ya nilai-nilai dalam Pancasila. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang buka buku paketnya halaman 10. Sudah Kak? Oke, sekarang perhatikan dengan serius. Yang pertama, menunjukkan dalam fungsi Pancasila. Halo. Yang pertama, menunjukkan dalam fungsi Pancasila. Yang pertama apa ini? Pancasila sebagai dasar negara. Oke, yang kedua, Pancasila sebagai bangsa. pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai bangsa. Ini adalah yang keempat, yang kelima. Oke, jadi mudah ya. Menunjukkan yang fungsi Pancasila yang menjadi perannya yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Halo. Sekarang untuk memperdalam pemahaman kalian, Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang pendidikan fungsi dan Pancasila tersebut. Perhatian yang serius ya. Nanti kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Kalau ada yang nggak bisa jawab, nanti Video kali ini kita kembali belajar di kelas 5 muatan pelajaran praktikan Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bangsa kita. Kedudukan tersebut yaitu: pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila merupakan dasar yang menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi bangsa Indonesia untuk menentukan hidupnya. Pancasila mengandung nilai-nilai yang dianut oleh bangsa kita. Kedudukan Pancasila yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan, dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila merupakan
acuan dari segala aturan hukum di Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang kelima, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila menunjukkan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang unik dan berbeda dengan bangsa lain. Oke, semuanya kita sudah menyaksikan video tentang kebentuk dan fungsi nilai Pancasila. Tadi apa aja yang ada? Nah, oke, yang kedua, Pancasila sebagai undang-undang bangsa. yang ketiga, Pancasila sebagai undang-undang. yang keempat, yang kelima. Tadi sudah paham ya semua pendidikan dan fungsi nilai Pancasila. Ada yang mau tanya? Sudah paham nggak? Oke, berikutnya perhatikan gambar di depan. Itu yang pertama. Jadi Yang kita pertama. sekarang sudah ini pembahasan penerapan nilai Pancasila. Yang pertama ini gambar apa? Budaya itu. Agama. Oke, agama. Oke, yang berbeda agama. Kalau yang kedua, Tolong menolong. yang ketiga, Baju. oke, yang keempat, apa nih? Ini saya gambar dulu memberikan pendidikan kepada siswa yang belum paham. Jadi kalau kita tahu lebih dalam, gambar satu ini merupakan orang-orang yang terdiri dari berbeda agama. Jadi Nama agama. sesuai penerapan nilai sila yang pertama, nilai ketuhanan. Jadi kita diwajibkan untuk saling menghormati antara agama yang berbeda. Nah, yang kedua, ini gambar menolong yang terjatuh. Jadi penekanan nilai sila yang kedua itu tentang nilai kemanusiaan. Jadi ketika teman mengalami musibah atau kendala, kita harus menolongnya, jangan pada berbeda-beda ya, kita langsung tolong karena menurut sesama itu adalah hal yang positif. Yang ketiga, kita berbeda-beda budaya. Walaupun kita berbeda-beda budaya, tapi jangan saling merendahkan satu sama lain. Karena apa? Ini untuk menciptakan rasa persatuan di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, nah ini kan gambarnya yang ada kaitannya dengan kalian ini apa? Kerja kelompok. Nah, sesuai dengan sila yang keempat, yaitu tentang nilai kita. Jadi poin utamanya adalah tentang musyawarah. Jadi ketika kalian belajar kelompok, musyawarah itu sangat penting untuk kalian lakukan. Karena apa? Dalam menentukan suatu jawaban tidak boleh memaksakan kehendak kalian agar jawaban yang lain tidak timbul ke rasa kecemburuan sosial maksudnya ya. Nah, yang kelima, ini guru sedang memberikan bimbingan kepada siswa yang belum paham materi. Jadi guru ini memilih untuk hanya fokus pada satu siswa saja, tapi guru ini ke seluruh siswa. Kenapa? Agar timbul rasa keadilan. Sampai sini ada yang paham? Selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian. Dari beberapa gambar ini Bapak terfokus kepada penerapan sila yang keempat itu tentang musyawarah. Di sini semua berasal dari Pontianak kan ya? Iya. Pontianak kan? Iya. Biasanya budaya apa sih yang dilaksanakan rutin di budaya kalian, misalnya 1 tahun sekali gitu kan? Ayo, budaya apa? Ya, budaya apa misalnya? Contoh budayanya? Di kampung. Mana pasal itu? Ya kalau ada orang kalau masuk. Itu budaya apa yang namanya yang naik kapal dan ke tengah laut tuh? Itu Pak. Lomba sampan. Bukan, robo? Robo-robo. Tahu budaya robo-robo nggak semua? Tahu. Ada?
itu nggak ini? Nah, sekarang Bapak mau nanya sama kalian. Dalam budaya Robo-Robo itu, ini kan dalam nilai sidang keempat kan tentang musyawarah. Seperti apa sih penerapan nilai sidang keempat ini dalam budaya Robo-Robo? Yang kalian ketahui, musyawarah kan? Poin utamanya musyawarah. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa? Enggak, musyawarah dalam budaya Robo-Robo. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, artinya itu silaturahmi. Ayo, Musyawarah. kamu habis? Apa contohnya? Misalnya mereka bermusyawarah menentukan apa? Menentukan Kerjasama. oke, menentukan keempat kan waktu itu pada sana. Oke, misalnya mereka tuh bermusyawarah menentukan tempat di mana kegiatannya, waktunya kapan, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan teknis dan konsumsi. Kemudian dari beberapa gambar ini Bapak juga ingin bertanya pada kalian. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan nilai Islam pertama? Oke, yang belakang, aku. Oke, apa nilai Islam pertama? Nilai Islam pertama. Oke, yang lain ada yang tahu kak? Nilai Islam pertama kan tentang keimanan. Oke. Rajin beribadah. Oke, yang lain? Siapa? Opa. Jadi apa yang teman-teman kalian sebutkan itu sudah benar ya. Nilai sidang pertama itu menghormati teman yang beribadah. Serta kita rajin beribadah sesuai agama kita masing-masing. Nah, kemudian siapa yang bisa menjelaskan penerapan nilai sidang yang keempat? Ayo angkat tangan. Keempat tentang kerakyatan. Sidang keempat, ayo siapa yang bisa? Ayo kamu penerapan nilai sidang keempat, baca dari bukunya. Semua buka bukunya dulu biar sama. Oke, gotong royong yang lain. Yang lain. Kelompok ini penerapan sidang keempat. Jadi penerapan sidang keempat itu adalah bergotong royong, terus kita bermusyawarah untuk menentukan suatu keputusan yang mufakat. Halo. Kayaknya semuanya lagi nggak fokus ya. Oke, sekarang kita akan melakukan ice breathing. Ya, namanya adalah untuk fokus. Apa? Namanya apa? Ya, dengar Bapak ya, instruksinya kayak begini. Kalau Bapak bilang tepuk satu, yes. Yang kedua, tepuk dua. Oke, yang ketiga, semangat. Semuanya. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk fokus. Dan melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, bisa nggak? Tapi semua harus aktif ya, jangan ada yang masih diam. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk satu. Oke, udah kita ulang ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk fokus. Melihat. Oke, tepuk tangan kita semua.
Halo. Hai. Sekarang semuanya fokus ke depan, perhatian Bapak. Sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi pada lembar ini kalian ada tugas, tuliskanlah hubungan antar sila dalam Pancasila pada tabel di bawah ini. Yang pertama, hubungan sila pertama dengan sila lainnya. Yang kedua, hubungan sila kedua dengan sila lainnya. Yang ketiga, hubungan sila ketiga dengan sila lainnya. Yang keempat, hubungan sila keempat dan sila lainnya. Dan yang kelima, hubungan sila kelima dan lainnya. Pak? Ya, oleh bukunya. Sebelum kalian mengerjakan, pastikan nama kelompoknya ditulis ya. Yang hadir ditulis. Baca dulu petunjuk kerjanya sebelum kalian mengerjakan. Maka kasih waktu 10 menit ya sampai jamnya ke pukul 11. Oke, sekarang sudah belum bisa dikerjakan. Sampai pukul 11. Oke, dari jamnya 11 sampai 11. Pak, itu balik 10:15, Pak. Dan kerjanya jangan ribut ya, biar fokus.
waktunya tinggal 3 menit lagi. Ayo waktunya tinggal lagi. Oke, waktunya udah habis. Tinggal habis loh. Waktunya udah habis. Oke, semuanya. Cepatlah, serius. Makanya jangan terlalu Oke, waktunya habis. Semuanya duduk lagi. Semua duduk lagi. Semuanya duduk lagi. Halo, semuanya perhatiin Bapak. Semuanya perhatiin Bapak dulu. Bapak akan memberikan fokus dan konsentrasi kalian. Perhatiin instruksi Bapak ya. Namanya adalah tutup diam. Tutup diam. Aku diam. Tak bicara. Diam. 1, 2, 3. Stop. Tangannya ini ya. Oke, bisa? Oke, semuanya duduk dulu. 1, 2, 3. Tutup diam. Aku diam. Tak bicara. Diam. 1, 2, 3. Oke, semuanya rapiin tangannya. Sudah semua kerja kelompoknya? Oke, sekarang waktunya kita mempresentasikan semua. Satu kelompok nanti mempresentasikan satu nomor. Satu orang aja yang bacaannya. Halo. Kan kita bisa diam. Siapa yang diam kan tuh? Diam kan, nggak bicara.
ini aja yang bacaannya, bacaannya. Oke, bacain pada teman-temannya. Diri kan? Buat diri bacanya. Satu orang bacaan. Oke, semuanya dengarkan temannya bacaannya sampai selesai. Hubungan sila pertemanan lainnya. Hubungan sila kedua lainnya. Saling menolong dan saling supaya Oke, Bapak cuma ada satu kan? Oke, yang lain ada yang mau memberikan tanggapan dari hasil pembacaan temannya? Ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, sila yang kedua kelompok sini ke depan. Nomor 2 ya, nomor 2 ya. Sika bacain aja. Ayo bacain jangan malu. Bacain dengan kalian temannya, teman-temannya. Ini nggak apa yang temannya bacain? Ada yang mau berkata apa enggak? Kenapa nggak sesuai? Kenapa nggak sesuai yang dia bacain? Apanya? Benar nggak ada yang temannya bacain? Di sini perintahnya kan minta contoh penerapannya kan? Kita bukan meminta nilainya. Tadi yang temannya katain tuh belum benar, kesalahan belum benar. Oke, yang nomor 3 ya nomor depan. Nomor kalian. 3. Diri ya. Yang lain bagi namanya lain. Hubungan sila 3 yang ketiga sila lainnya. Kehidupan yang damai dan sejahtera dimulai dari sikap saling menghargai dan berlaku yang orang secara hasil. Oke, benar nggak apa yang temannya bacakan? Benar ya? Tadi gitu saja. Dia benar. Tentang-tentang dia Sekarang yang sila keempat kelompok apa ini? Kelompok 3 ya? Oke, kelompok 2 bacakan hasil kerjanya sila keempat. Ini yang sila keempat nih. Ayo baca. Ayo aku bacain aku. Ini bacain aja. Diri ya, diri aku. Ayo diri bacain. Bacain dulu sekarang mulai. Bacain kot lah.
dengarkan aku baca hasil kerja Hubungan kelompoknya. sila keempat dengan sila lainnya. Sila kelima pada graf. Benar nggak apa yang namanya Bode? Salah ya. Berarti yang namanya Bode itu kita bilang silanya dengan cara lain. Sedangkan di peringkatnya itu meminta tentang penerapan hukuman silanya. Ada yang bisa bantu nggak? Yang keempat itu apa? Jadi contohnya adalah kita bermusyawarah mendapatkan nilai bersama sama golongan, suku dan bangsa ya. Jadi tidak ada perbedaan ketika kita mengambil musyawarah. Oke, yang kelima, untuk kalian lagi ya. Bisa dalam menit Pak. Oke, sekarang bacain. Oke, ini aja. Kamu apa dia? Apa beda? Oke, sekarang kelompok yang depan aja bacain ya. Begini. Sila kelima dijiwai oleh sila pertama, kedua, tiga, Kan nggak apa yang namanya bacain? Apa? Kenapa salah? Jadi teman yang kemainnya baca itu juga kurang tepat. Mereka menjelaskan hubungan sila 1 dengan sila 5 dengan sila lainnya. Sedangkan ini juga bisa penerapannya. Dan bisa nyebut tidak atau penerapan hubungan sila kelima dengan sila 1, 2, 3, dan 4. Tadi ketika kita melakukan suatu perlakuan itu harus berdasarkan rasa adil. Rasa adil itu timbul karena berdasarkan nilai agama, kemanusiaan, dan juga ingin menunjukkan nilai persatuan. Oke, sekarang diskusi kelompok kita sudah selesai ya. Bapak bintang, rekam medianya dikumpulin. Sekarang duduk kembali di kursinya. Ya. Kita kursinya masing-masing ini, siapa yang buat? Sekarang masih duduk di kursi kelompoknya. Ayo semuanya duduk dulu semuanya. Siapa yang bawa atas? Ayo semuanya duduk di kelompok masing-masing. Halo. Oke, semuanya berarti Bapak. Tepuk semangat. Oke, dari diskusi yang kalian lakukan, Bapak ingin merangkum beberapa hal ya. Yang pertama itu hubungan sila pertama dengan sila lainnya. Nah, jadi kesimpulannya sila pertama ini menjiwai sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, berikutnya sila kedua ini dijiwai oleh sila pertama,
dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Berikutnya sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan sila kedua, dan menjiwai sila keempat dan sila kelima. Kemudian sila keempat itu dijiwai oleh sila pertama, sila kedua, ketiga, dan menjiwai sila kelima. Dan yang sila kelima ini dijiwai oleh sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sampai sini ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Kalau belum ada yang paham, silakan angkat tangannya. Paham semua? Bagaimana? Bagaimana yang belum paham? Ada yang mau bertanya? Yang belum paham angkat tangannya. Oke, aku mau nanya apa? Oke, gak ada yang mau nanya nih? Gak ada yang mau nanya kan? Oke, semuanya sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Dari pembelajaran yang telah kita lakukan, Bapak ingin menunjukkan beberapa hal ya. Yang pertama tadi kita membahas apa? Kedudukan dan fungsi nilai Pancasila. Apa aja? Ada bukunya, ada bukunya. Oke, apa aja kedudukannya? Oke, yang kedua. Yang ketiga. Oke, yang keempat. Yang kelima. Oke, berikutnya kita tadi bahas apa? Nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama nilai apa? Sila pertama. Oke, betul. Yang kedua. Yang lain. Nilai apa? Sila ketiga. Yang ketiga nilai apa? Nilai persa. Yang keempat nilai apa? Yang kelima. Yang ketiga tadi kita bahas apa? Hubungan antar sila dalam hubungan antar sila dalam Pancasila. Yang pertama nilai ketuhanan ini berhubungan dengan nilai kemanusiaan, persatuan, kerajaan, dan keadilan. Jadi nilai-nilai dalam Pancasila ini saling menguatkan satu sama lainnya. Jika salah satu nilai dalam Pancasila ini tidak diterapkan, maka akan menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Maka akan menimbulkan gejolak, permasalahan, ataupun persoalan yang sangat besar dampaknya. Jadi kalian sebagai pelajar yang terdidik berharapkan untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila baik di dalam sekolah maupun lingkungan keluarga. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Bapak ingin bertanya pada kalian. Bagaimana dengan pembelajaran kita pada hari ini? Pak? Gimana kita baca? Oke, kamu sini? Kamu sini? Sini? Oke, mungkin masih banyak ya yang belum terlalu memahami materinya ya. Nanti kalau pulang ke rumah itu baca bukunya lagi. Buku Pancasila kalian lah. Ya, kasih ada kan? Kalau misalnya paketnya sekolah baca buku Pancasila. Sampai di sini masih ada yang belum paham materi nggak?
materi nggak sampai sini? Sampai di sini masih ada yang belum paham materi nggak? Apa nak? Rena. Apa yang belum paham? Ini bukan jawab macam-macam. Oke, berarti apa nanya lo? Ada yang belum paham materi nggak? Kamu udah paham belum? Udah tadi main? Apa yang belum tahu? Kalau sini ada yang belum paham materi nggak? Oke, kayaknya kalian belum paham semua ya, tapi belum bisa mengungkapkan apa yang belum paham tersebut. Masih malu-malu, Bang. Ingat nggak pesan bapak tadi apa? Bukunya baca di rumah ya. Aku ini, Pak. Iya. Oke, sekarang Kenapa pukulkan kaki? Oke, sekarang kemaskan dulu bukunya, jangan duduk di kursinya masing-masing karena setelah pulang baru kita kemaskan mejanya. Ya, kemaskan bukunya dulu. Jangan kemaskan tempat duduknya, kemaskan bukunya dulu. Kasih ya, kasih. Kerja tangannya, bukan mulutnya. Ini cari yang kerja mulutnya. Kerja tangannya, bukan mulutnya. Oke, cepat. Bisa bapaknya. Oke, cepat lagi, weh. Kamu pulang nggak? Kamu mau pulang nggak? Jangan terus. Semuanya yang sudah selesai kemas, duduk di kursinya masing-masing. Ya. Tapi bangkunya rapiin lagi ya. Harus kita baca doa rapiin ya. Orang tuanya yang nunggu tuh. Oke, bagus. Jadi kita melakukan dulu nanti. Oke, semua kemas. Orang tua ada nunggu.